Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Firdaus dan rekan saya bernama Yudi Mulyawan. Kami dari Universitas Brawijaya dengan bangga membawakan karya berjudul Breederhood, website pecinta hewan sebagai upaya memenuhi kebutuhan para pecinta hewan dalam memiliki dan memelihara hewan peliharaan. Adapun yang ingin kami sajikan yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang ada pada website Breederhood. Nah, fitur yang pertama sendiri yaitu ada fitur pelaporan hewan, kemudian yang kedua ada fitur event, yang ketiga ada fitur komunitas, yang keempat ada fitur cari dokter, yang terakhir ada fitur adopsi. Kemudian di sini juga kami akan menjelaskan tentang aplikasi sejenis seperti Breederhood, di mana kami membandingkan dengan website petfinder.com. Nah, dari website Breederhood sendiri, kami menjelaskan seperti di awal tadi bahwa ada fitur pelaporan hewan, kemudian ada fitur event, fitur komunitas, fitur adopsi, dan yang terakhir ada fitur cari dokter. Sedangkan pada fitur petfinder.com sendiri, yaitu menampilkan beberapa fitur seperti fitur cari hewan, fitur adopsi, fitur artikel kesehatan hewan, dan yang terakhir yaitu ada website dari Amerika. Untuk penjelasan dari website sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini merupakan halaman awal pada website Breederhood. Untuk masuk dan login pada website Breederhood, terlebih dahulu kita membuat akun. Dengan pada tahap awal, kita mengisi informasi data diri berupa nama, yaitu nama depan dan nama belakang, terus mengisi informasi tanggal lahir, memilih jenis kelamin, dan memasukkan nomor handphone serta email yang akan kita gunakan. Setelah itu, step selanjutnya kita membuat username beserta mengisi password. Setelah selesai, kita bisa membaca ketentuan penggunaan website, dan syarat dan ketentuan. Lalu kita centang submit. Maka akun telah berhasil dibuat. Lalu kita melakukan login pada website dengan akun yang telah kita buat sebelumnya. Mengisi email dan password. Pada halaman awal kita masuk ke bagian profile, di mana kita bisa lihat ada informasi berupa nomor WA. Di sini juga kita bisa mengubah profil kita, mengedit berupa informasi profil yang kita masukkan pada halaman pendaftaran sebelumnya, mengisi alamat, menambahkan keterangan pada bio, dan berhasil kita ubah. Pada halaman profil sendiri terdapat open adopsi free untuk hewan. Jadi kita bisa memasukkan hewan peliharaan kita untuk diadopsi orang lain dengan mengisi form beri hewan adopsi. Ketika selesai, maka informasi tersebut dapat kita lihat data tersebut akan masuk ke fitur adopsi, di mana orang bisa memilih untuk mengadopsi hewan yang kita serahkan untuk diadopsi oleh user lain, dibagi menjadi beberapa kategori berupa jenis hewan dan lokasi. Jika kita memilih, maka di situ bisa kita lihat
keterangan user yang memberikan hewan untuk diadopsi, lalu kita mengklik detail informasi berupa hewan yang akan kita adopsi, berupa alasan pemilik, jenis hewan, dan segala macamnya. Kita bisa mengkontak si pemilik hewan tersebut. Selanjutnya ada fitur cari dokter, di mana kita bisa mencari dokter di sekitar terdekat untuk melakukan perawatan hewan dengan menginputkan kelurahan, kecamatan, dan kota domisili kita. Setelah berhasil, maka kita telah memperoleh dokter terdekat. Lalu terdapat fitur komunitas, di mana kita bisa mendaftarkan komunitas yang ingin kita buat dengan mengisi form pendaftaran komunitas berupa nama komunitas, personal kontak, nomor handphone ataupun nomor WhatsApp yang aktif, serta email, dan mengisi alasan kenapa ingin membuat atau mendaftar komunitas tersebut. Setelah berhasil, data tersebut akan masuk ke laman admin. Jadi kita bisa lihat dulu data komunitas yang kita daftarkan yang ada pada halaman admin. Ini merupakan komunitas yang telah kita daftarkan sebelumnya. Di mana nantinya form pendaftaran kita akan diinput dan diverifikasi oleh admin pada laman komunitas sehingga bisa tampil pada website pada fitur komunitas. Admin menginputkan informasi yang telah kita input sebelumnya berupa gambar yang telah kita inputkan, nama komunitas, alamat komunitas kita, URL apabila memiliki link website, deskripsi komunitas yang telah kita buat, serta beberapa kategori form untuk informasi seputar komunitas kita tersebut. Selanjutnya, setelah admin memverifikasi komunitas kita, maka komunitas kita telah berada pada halaman user pada fitur komunitas. Bisa kita lihat berdasarkan lokasi komunitas kita telah didaftarkan sesuai dengan lokasi domisili. Kemudian fitur pelaporan hewan, di mana ketika kita menemukan hewan terlantar atau yang tidak terawat, kita bisa melaporkan melalui website Brotherhood, di mana di sini memungkinkan pengguna atau user melaporkan hewan untuk diberikan penanggulangan atau perawatan oleh user lain atau pihak komunitas yang ingin mengadopsi atau melakukan perawatan dengan mengisi form berupa personal kontak, email atau nomor handphone, memasukkan kategori hewan,
kategori pelaporan, serta deskripsi detail terkait hewan tersebut. Serta menginputkan juga lokasi hewan berada dengan mendirect maps yang ada pada fitur pelaporan hewan. Di sini juga dilengkapi dengan fitur upload foto atau mensubmit kondisi terkini terkait hewan yang kita temui. Pada fitur ini kita bisa menginputkan sebanyak 4 foto terkait detail keterangan dari hewan tersebut. Setelah berhasil melakukan pelaporan hewan, maka data tersebut akan masuk ke halaman admin. Seperti yang dapat kita lihat, informasi yang telah kita inputkan sebelumnya. Maka pada halaman ini, admin bisa memverifikasi apakah kasus sudah terselesaikan atau belum. Setelah selesai, maka pelaporan tersebut akan hilang atau selesai pada website. Kemudian ada fitur event, di mana setiap pecinta hewan di sini akan bisa memperoleh informasi seputar event atau kompetisi terkait hewan, di mana data tersebut diinputkan oleh admin terkait event dengan mengisi form informasi event pada halaman admin dengan memasukkan gambar event, nama event, alamat tempat kegiatan, waktu pelaksanaan, deskripsi terkait detail informasi event, kemudian harga atau biaya yang dikenakan pada event, wilayah tempat, kategori atau jenis hewan, informasi kontak yang bisa dihubungi terkait event, Nah, maka setelah proses tersebut, maka proses penginputan data event telah selesai dibuat oleh admin, dan data tersebut dapat kita lihat pada halaman user di website Brotherhood.